ini, kelompok kami akan menjelaskan jurnal yang berjudul Nilai Pengalaman Rantai Suplai CEO, yaitu bukti dari merger dan akuisisi. Satu, pengantar. Pengalaman rantai pasokan CEO pengakuisisi di industri target adalah hubungan tidak langsung antara dua perusahaan. Bukti akademis menunjukkan bahwa hubungan langsung antara perusahaan itu berpartisipasi dalam merger yang mempengaruhi nilai mereka. Hubungan pengalaman rantai pasokan dapat dianggap tidak penting, namun demikian hasil menunjukkan bahwa ini bukan masalahnya. Saat mengontrol hubungan yang berbeda antara target dan pengakuisisi, ditemukan bahwa rantai pasokan CEO berasosiasi dengan perusahaan besar dan keuntungan signifikan bagi pemegang saham pengakuisisi yang secara rata-rata melebihi 270 juta per hektar selama 3 hari periode pengumuman merger. 2. Data dan statistik deskriptif. Data tentang merger dan akuisisi diambil dari database merger dan akuisisi perusahaan data sekuritas dari tahun 1997 hingga 2014. Transaksi merger dan akuisisi yang diselesaikan dengan nilai kesepakatan minimal $1 juta, kecuali spin-off, rekapitulasi, pembelian kembali, tender mandiri, penawaran pertukaran, transaksi yang nilai kesepakatannya tidak diungkapkan, pembelian dengan leverage, privatisasi, pengakuisisi yang mencari target pencari pembeli yang tidak ditargetkan, dan transaksi dengan kurang dari 50% saham yang diperoleh. Berdasarkan ringkasan Biro Analisis Ekonomi Amerika Serikat tahun 1997 hingga 2012, menunjukkan bahwa 59 industri menghasilkan sampel air sebanyak 1.491 transaksi. Selanjutnya nomor 3, CEO, rantai pasokan, dan kinerja merger. Pada bagian ini, untuk menetapkan temuan dasar pada kesepakatan M&A oleh CEO rantai pasokan yang dipenuhi dengan pengambilan pengakuisisi yang lebih tinggi. Kemudian memeriksa mekanisme potensial yang mendasari pada temuan ini. 3.1 CEO rantai pasokan dan pengambilan acquirer. 3 model pertama yaitu year dan acquire industri X target industri efek tetap yang diklasifikasi menggunakan taksonomi BEA strip IO. Efek tetap ini menunjukkan bahwa pengakuisisi merupakan pasar sasaran koneksi produk penting untuk keuntungan merger. Pada model 1 menunjukkan hubungan positif antara CEO rantai pasokan dan pengakuisisi. Dari model 1 menghasilkan beberapa kontrol regresi, yaitu yang pertama, menghasilkan hasil yang sejalan dengan literatur yang ada. Yang kedua, menunjukkan kesepakatan M&A oleh CEO rantai pasokan yang menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Pada model 3, mengganti variabel domain untuk pengalaman rantai pasokan dengan lamanya pengalaman tersebut. Selanjutnya, 3.2 pemutusan pengalaman rantai pasokan alternatif dan klasifikasi industri yang berbeda. Secara khusus, perusahaan target harus memiliki ketergantungan setidaknya 20% dengan industri lain sebelum pasokan di indikator. CEO pada pengakuisisi rantai dapat dikodekan menjadi 1. Maka target industri ini berbeda dari target industri lainnya. Pada model 3, menggunakan hubungan pelanggan atau pemasok untuk mengklasifikasikan hubungan rantai pasokan antara pemasang industri. Dan pada model 4, sebagai klasifikasi industri alternatif untuk memitigasi kekhawatiran bahwa 59 industri BEA strip IO terlalu sempit. Juga menggunakan sebagai dasar untuk efek tetap industri. 3.3 CEO rantai pasokan versus
CEO dengan pekerjaan sebelumnya di industri target, bahwa M&A berhubungan dengan menawar CEO yang telah bekerja di industri target memperoleh keuntungan akuisisi yang lebih tinggi hanya dalam merger diverifikasi. Dalam model 5, di mana CEO penawar telah memegang pekerjaan di target itu, industri untuk mengisolasi pengaruh CEO rantai pasokan. Menurut Custodio dan Metzger, bahwa tidak semua CEO tidak melakukan verifikasi. Merger memiliki pengalaman dalam industri target melalui pekerjaan saat di perusahaan pengakuisisian. 3.3 CEO rantai pasokan versus CEO dengan pekerjaan sebelumnya di industri target. Pekerjaan Custodio dan Metzger 2013 yang menunjukkan bahwa M dan A berhubungan dengan menawar CEO yang telah bekerja di industri target memperoleh keuntungan akuisisi yang lebih tinggi hanya dalam merger diversifikasi dan menggunakan 59 klasifikasi industri BAIO untuk mengecualikan eksekutif ini dari kami analisis. Hasil ini menunjukkan bahwa CEO pengakuisisi dengan pengalaman dalam rantai pasokan target dapat melakukan peningkatan nilai akuisisi bahkan jika pengalaman tersebut tidak diperoleh melalui pekerjaan langsung di industri target. Selanjutnya 3.4 sinergi dan kinerja perusahaan hasil penggabungan. Penilaian yang efisien adalah mekanisme ekonomi yang berpotensi mendorong kinerja baik dari pihak pengakuisisi kesepakatan M dan A yang dilakukan oleh CEO rantai pasokan. Rantai pasokan industri target CEO pengakuisisi adalah penting dalam mencegah kerugian besar di perusahaan hasil merger. Secara umum, bukti terkait pasca kesepakatan lebih baik kinerja akuntansi dari perusahaan gabungan dan menurunkan penghapusan nama baik pada tabel 4 mendukung penilaian hipotesis yang efisien dan mengurangi kekhawatiran bahwa pengumuman CAR kepada bidder bias oleh sentimen pasar. Selanjutnya 3.5 premium penggabungan dan divisi keuntungan M dan A. Saluran ekonomi lain yang mungkin mendorong kinerja perusahaan pengakuisisi yang unggul dapat ditingkatkan tawar-menawar oleh CEO rantai pasokan. Di bawah hipotesis negosiasi yang unggul ini, kami mengharapkan hal itu CEO rantai pasokan memperoleh bagian yang lebih besar dari keuntungan karena mereka membayar premi target yang lebih rendah. Untuk pertimbangan kemungkinan ini, 4 model OLS pertama pada tabel menggunakan model 1 hari, 3 hari, 1 minggu, dan 4 minggu, menawarkan premi sebagai variabel dependen masing-masing. CEO rantai pasokan membantu perusahaan mereka mempertahankan bagian yang lebih besar dari surplus yang dibuat pada pengumuman kesepakatan. Hasil dari analisis kami tentang premi merger dan pembagian keuntungan menyeratkan hal itu beberapa keuntungan pihak pengakuisisi berasal dari negosiasi superior oleh CEO rantai pasokan. Selanjutnya, kita akan membahas endogenitas. Dalam tabel 6, kami membahas masalah pemilihan dengan menggunakan model Heckman pada tahun 1979. Kolom pertama panel A melaporkan regresi probit, yaitu pada tahap pertama dari probabilitas bahwa kesepakatan perusahaan M dan A dilaksanakan oleh CEO rantai pasokan. Nah, pada kolom kedua di panel A melaporkan regresi OLS, yaitu detik tahap CPR pengakuisian yang ditunjukkan pada -1 dan +1. Pada pengumuman kesepakatan mengendalikan rasio pabrik terbalik yang berasal dari regresi tahap pertama. Panel B melaporkan perkiraan untuk variabel CEO rantai pasokan dalam regresi tahap kedua dari kinerja merger, target premi, dan pembagian keuntungan menggunakan metode Heckman. Semua variabel didefinisikan dalam lampiran values dan dalam tanda kurung
bintang 1, bintang 2, dan bintang 3, menunjukkan signifikasi statistik pada tingkat 10%, 5%, dan 1%. Dengan menggunakan metode Heckman dalam pengaturan khusus yang digunakan oleh perusahaan, nantinya hasil dari analisis masalah yang dapat digarisbawahi adalah pentingnya analisis yang dilaporkan dalam model 4 dan 5 dari tabel 3 panel A yang alamatnya tidak teramati heterogenitas di tingkat CEO dan perusahaan. Lalu ada hubungan rantai pasok antara industri pengakuisisi dan industri sasaran. Dengan pengalaman dalam rantai pasokan target, CEO yang mengakuisisi mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang operasi dan bisnis target. Pengetahuan ini dapat membantu CEO mengatasi asimetri informasi tentang nilai kesepakatan, mencegah pengakuisisi membayar lebih untuk target. Lalu, CEO dapat menggunakan pengetahuan mereka dalam rantai pasokan target untuk meningkatkan kinerja operasi perusahaan, merger perusahaan setelah akuisisi. Kami menggunakan kurangnya hubungan input atau output antara industri target dan industri pengakuisisi sebagai proksi untuk asimetri informasi antara pihak pengakuisisi dan target. Kita berpendapat bahwa pengaruh pengalaman rantai pasokan sangat penting dalam transaksi di mana pihak pengakuisisi dan perusahaan target memiliki sedikit atau tidak ada hubungan rantai pasokan. Secara khusus, kami mendefinisikan dua industri itu sebagai bukan memiliki hubungan rantai pasok jika kedua ketergantungan input dan rasio ketergantungan output antara keduanya industri adalah 0. Variabel dummy tidak ada tautan sama dengan 1 dalam kasus seperti itu dan 0 sebaliknya. Lalu nomor 6 ada spesifikasi alternatif. Pada tabel 8, kami memperkirakan ulang pengujian pengembalian pengakuisisi kami model 1 pada tabel 3 di panel A. Lalu ada analisis sinergi model 1 hingga 3 pada tabel 4 dan premi serta pembagian regresi keuntungan model 1 hingga 5 pada tabel 5. Di setiap panel, kami mengubah spesifikasi dasar kami atau menggunakan berbagai subsampel untuk mengevaluasi ketahanan temuan dasar kami. Lalu, ujian ketahanan ini mencakup semua variabel kontrol dan efek tetap yang kami gunakan di analisis sebelumnya. Namun, untuk menghemat ruang, kami menerapkan pendekatan pelaporan yang pelit dan hanya membuat tabulasi perkiraan untuk indikator rantai pasokan. Di panel A misalnya, estimasi ulang regresi menggunakan industri bea terbaru yang tersedia klasifikasi matriks sebelum setiap pengumuman kesepakatan untuk mengidentifikasi CEO rantai pasukan. Dengan ini, taksonomi 96 kepala eksekutif pengakuisisi atau 6,5% dari sampel kami dikodekan sebagai CEO rantai pasokan. Lalu di panel B, kami menangani kekhawatiran bahwa hasil dasar kami dapat didorong oleh kesepakatan yang melibatkan target yang beroperasi industri yang memiliki hubungan sangat vertikal dengan industri lain. Yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat kita tarik dari jurnal yang telah kita bahas adalah masalah informasi asimetris antara penawar dan target dalam proses pengambil alihan menghambat manajer untuk mengidentifikasi perusahaan target yang akan melakukan investasi. Setelah melakukan serangkaian kontrol dan uji ketahanan yang berbeda, akhirnya memunculkan kesepakatan bahwa M dan A oleh CEO rantai pasokan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pemegang saham dari pihak pengakuisisi perusahaan. Rata-rata, akuisisi oleh para CEO ini menunjukkan peningkatan sebesar 270 juta dolar di pasar perusahaan mereka kapitalisasi setelah pengumuman kesepakatan, peningkatan 3,8% dalam pengambilan akuntansi pasca merger, dan 12% penurunan jumlah goodwill yang dihapuskan. Hasil dari tes Heckman mengurangi masalah seleksi, menegaskan kembali pandangan yang spesifik kemampuan manajerial, yaitu pengalaman rantai pasokan, memainkan peran kunci dalam meningkatkan nilai, bahkan jika direksi perusahaan benar-benar mempertimbangkan pengalaman rantai pasokan sebagai kualifikasi penting
untuk CEO. Oleh karena itu, berdasarkan bukti, kami ditinggalkan dengan kesimpulan bahwa keterampilan akuisisi ditentukan setidaknya sebagian oleh sifat manajer modal manusia. Terima kasih karena sudah menonton video dari kelompok kami. Semoga ilmu yang ingin kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.